Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropita dengan NIM 2032200081. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat manajemen. Baiklah, yang pertama ada isyarat Al-Quran tentang perencanaan. Dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Menurut tafsir Al-Tabari, karya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Al-Tabari, frase wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad mengandung perintah agar setiap individu merenungkan amal perbuatannya dan menimbang apa yang telah ia persiapkan untuk menghadapi hari pembalasan kelak. Apakah berupa amal soleh yang membawa keselamatan atau amal buruk yang mengantarkan pada kebinasaan? Ayat ini menurut Al-Tabari mengajak orang beriman untuk melihat ke depan dengan penuh kesadaran, menilai apakah tindakannya selama di dunia akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Selanjutnya, pengulangan kalimat ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, menegaskan bahwa ketaatan dan kesadaran spiritual tidak cukup dilakukan sesekali, melainkan harus dijaga secara terus-menerus. Al-Tabari menambahkan bahwa Allah mengetahui seluruh amal manusia, baik besar maupun kecil, tanpa ada satupun yang tersembunyi dari pengawasannya. Sementara itu, Ibnu Khotir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menafsirkan ayat ini sebagai anjuran untuk melakukan muhasabah, yaitu introspeksi dan pengawasan diri sebelum manusia dihisab pada hari kiamat. Ibnu Khotir meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersedekahlah walau hanya dengan butir kurma, yang menunjukkan bahwa amal sekecil apapun memiliki nilai di sisi Allah. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan pentingnya kesadaran setiap muslim untuk meningkatkan amal kebaikan dan menjadikannya sebagai bekal di kehidupan akhirat. Lebih lanjut, M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan ayat tersebut dengan pendekatan moral dan spiritual yang lebih luas. Ia menjelaskan bahwa perintah untuk melihat apa yang telah diperbuat mengandung makna penting evaluasi diri dan penyempurnaan amal dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, penggunaan kata nafs atau diri menunjukkan tanggung jawab personal atas setiap amal yang dilakukan. Karena itu, muhasabah, introspeksi, dan perbaikan berkelanjutan merupakan manifestasi nyata dari ketakwaan, serta menjadi jalan menuju kesempurnaan moral dan spiritual seorang mukmin. Berdasarkan penafsiran para mufassir, ayat tersebut menegaskan pentingnya berpikir ke depan dan menyiapkan amal sebagai bekal yang sejalan dengan fungsi perencanaan dalam manajemen, seperti perintah untuk merenungkan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Manajemen menuntut kemampuan memprediksi, menetapkan tujuan, dan merancang langkah strategis demi hasil terbaik. Nilai muhasabah mencerminkan evaluasi dalam proses perencanaan,
Sementara ketakwaan menggambarkan integritas dan kesadaran moral dalam menetapkan arah organisasi. Dengan demikian, ayat ini menanamkan prinsip bahwa perencanaan harus berlandaskan visi, tanggung jawab, dan nilai spiritual yang kokoh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isyarat Al-Quran tentang pengorganisasian. Dalam surah Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajir. Inna khayra man istajartal qawiyyul amin. Yang artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya, orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Menurut Al-Tabari 2001, surah Al-Qasas ayat 26 menggambarkan karakter ideal seseorang pekerja atau pemimpin, yaitu Al-Qawiyyul Amin, kuat dan terpercaya. Kekuatan melambangkan kemampuan profesional, sedangkan amanah menunjukkan integritas moral yang tinggi. Selanjutnya, Ibnu Katsir 1999 menafsirkan ayat ini sebagai nasihat agar dalam memilih seseorang untuk suatu tugas harus memperhatikan dua kriteria utama, yaitu kompetensi dan kejujuran. Kedua sifat ini menjadi dasar kepercayaan dan keberhasilan dalam kepemimpinan maupun tanggung jawab sosial. Sementara itu, menurut Shihab 2002, kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam berbagai bidang. Karena itu, terlebih dahulu dilihat bidang apa yang akan ditugaskan kepada yang dipilih. Selanjutnya, kepercayaan dimaksud adalah integritas pribadi yang menuntut adanya sifat amanah, sehingga tidak merasa bahwa apa yang ada dalam genggaman tangannya merupakan milik pribadi, tetapi milik pemberi amanat yang harus dipelihara dan bila diminta kembali harus dengan rela mengembalikannya. Berdasarkan pemahaman tafsir tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua ayat atau menggambarkan atau isyarat penting dalam fungsi pengorganisasian dalam manajemen. Ayat tentang barisan yang kokoh menekankan pentingnya struktur organisasi yang solid, koordinasi yang rapi, dan disiplin tinggi dalam mencapai tujuan bersama. Sementara ayat tentang Al-Qawiyyul Amin menegaskan bahwa keberhasilan organisasi sangat bergantung pada pemilihan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Kekuatan mencerminkan kemampuan profesional dalam kecakapan teknis, sedangkan amanah melambangkan tanggung jawab moral dan kejujuran. Dengan demikian, organisasi yang efektif dibangun atas dasar kekompakan, keahlian, dan kepercayaan sehingga mampu berfungsi secara harmonis dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isyarat Al-Quran tentang pengarahan atau pelaksanaan. Di dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman
ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Yang artinya yaitu, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ibnu Khotir 1999 menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan Nabi agar menyeru manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, lalu berdiskusi dengan mereka secara cara yang paling lemah lembut dan bijaksana. Penafsiran ini menekankan pentingnya pendekatan manusiawi dan elegan dalam dakwah. Sejalan dengan itu, Shihab 2002 mengatakan intisari dari kata hikmah adalah pengetahuan atau tindakan yang tepat, bebas dari kesalahan dan mendatangkan kemaslahatan terbesar. Hikmah adalah argumen yang menghasilkan kebenaran mutlak dan dimiliki oleh seorang hakim yang bijaksana yang yakin pada penilaiannya. Al-mau'izah adalah nasihat yang menyentuh hati dan mengantar pada kebaikan. Ia harus disampaikan secara hasanah atau baik, didukung dengan keteladanan untuk menghindari reaksi emosi. Selanjutnya, jadilhum adalah diskusi atau argumentasi yang mematahkan dalih mitra bicara. Perintahnya jadilhum adalah menggunakan cara ahsan atau terbaik, yakni dengan sopan dan argumen yang benar lagi membungkam, bukan sekedar baik atau buruk. Berdasarkan tafsir tersebut, dapat ditarik beberapa prinsip penting yang berkaitan dengan fungsi actuating atau pengarahan dalam manajemen. Pengarahan harus dilakukan dengan hikmah, yaitu kebijaksanaan dalam memilih waktu, cara, dan pendekatan yang tepat agar tujuan tercapai secara efektif. Selain itu, pemimpin perlu memberikan nasihat yang baik, al-mau'izatil hasanah, melalui keteladanan dan komunikasi empatik yang menyentuh hati bawahan. Prinsip jadiluhum billati hiya ahsan menekankan pentingnya dialog konstruktif, persuasi, dan argumentasi rasional dalam membimbing tim. Dengan demikian, pengarahan yang baik menumbuhkan motivasi, kesadaran, dan kerjasama tanpa paksaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isyarat Al-Quran tentang pengawasan. Di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Menurut Quraisy Shihab 2002, ayat ini memerintahkan agar di antara umat Islam terbentuk kelompok khusus yang menyeru kepada kebajikan, menegakkan amar ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Ajakan kepada al-khair, kebaikan universal, tidak boleh dilakukan dengan paksaan, melainkan melalui pendekatan persuasif yang mengedepankan keteladanan dan kebijaksanaan. Al-ma'ruf dipahami sebagai kebaikan yang hidup dalam budaya masyarakat,
selama tidak bertentangan dengan prinsip kebenaran universal. Karena itu, dakwah atau pengarahan sosial harus dilakukan dengan hikmah dan cara yang terbaik, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Dalam konteks perbaikan sosial, amar ma'ruf nahi mungkar wajib dijalankan dengan bertingkat melalui tangan, lisan, dan hati. Konsep ma'ruf bersifat fleksibel, memberi ruang bagi inovasi nilai selama disaring dengan prinsip al-khair, yaitu menjaga nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik. Menurut Tazkirul Quran karya Khan 2009, Surah Ali Imran ayat 104 menekankan pentingnya terbentuk kelompok dalam umat Islam yang aktif, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tanggung jawab ini mencakup masyarakat umum dan kalangan intelektual yang sadar akan kebutuhan reformasi sosial. Keberhasilan dakwah dan perbaikan masyarakat bergantung pada sikap saling mendengar, menghormati, serta ketaatan masyarakat terhadap pemimpin spiritual dan moral. Dari tafsir tersebut dapat ditarik prinsip pengendalian controlling dalam manajemen, bahwa setiap organisasi perlu memiliki sistem pengawasan moral dan etika yang dijalankan secara bijaksana dan bertahap. Pengendalian tidak dilakukan dengan paksaan, tetapi melalui pendekatan persuasif, teladan, dan komunikasi efektif. Seperti konsep amar ma'ruf nahi mungkar, fungsi kontrol berperan memastikan aktivitas organisasi tetap sejalan dengan nilai-nilai universal al-khair sambil menyesuaikan dengan konteks sosial. Selain itu, pengawasan efektif menuntut partisipasi kolektif, baik pemimpin maupun anggota dalam menjaga konsistensi dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, isyarat tentang kepemimpinan. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Menurut Ibnu Khotir 1999, kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud rahmat Allah yang menumbuhkan kesatuan umat. Andai beliau keras, para sahabat akan menjauh. Karena itu Nabi diperintahkan untuk memaafkan, memohonkan ampunan dan bermusyawarah dalam urusan bersama agar muncul rasa tanggung jawab kolektif. Setelah keputusan diambil, umat diperintah untuk bertawakal kepada Allah. Ayat ini menegaskan pentingnya kepemimpinan yang empatik, partisipatif, dan berlandaskan kepercayaan kepada Allah dalam setiap keputusan strategis umat. Selanjutnya saya akan menjelaskan isyarat Al-Quran tentang komunikasi organisasi. Yang pertama, pada surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Menurut Shihab 2002, qaulan syadida bermakna berarti ucapan yang benar sekaligus tepat sasaran. Artinya perkataan tidak hanya harus jujur secara isi, tetapi juga disampaikan dengan kehati-hatian, kelembutan, dan pertimbangan situasi, agar tidak menyinggung atau melukai hati pendengar. Tujuannya ialah meluruskan dan membina, bukan menimbulkan kekeruhan. Selanjutnya, dalam Quran Surah Toha ayat 44 yang berbunyi, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى, yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Menurut Shihab 2003, ayat ini menjadi dasar tentang perlunya sikap bijaksana dalam berdakwah, yang antara lain ditandai dengan ucapan-ucapan sopan yang tidak menyakitkan hati sasaran dakwah. Karena Fir'aun saja yang demikian durhaka masih juga harus dihadapi dengan lemah lembut. Memang dakwah pada dasarnya adalah ajakan lemah lembut. Dakwah adalah upaya menyampaikan hidayah. Selanjutnya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 63 yang berbunyi, Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, yang berarti mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Menurut Shihab 2002, kata balighoh bermakna ucapan yang sampai secara sempurna kepada sasaran, baik dari segi makna maupun pengaruhnya. Kata ini menunjukkan kemampuan menyampaikan pesan secara cukup, jelas dan efektif, tanpa berlebihan atau kurang. Ucapan disebut balighoh apabila memenuhi unsur kelengkapan makna, kejelasan struktur, kemudahan dipahami, kesesuaian gaya bahasa dengan kondisi lawan bicara, serta ketepatan tata bahasa. Dengan demikian, balighoh menggambarkan komunikasi yang tepat, menyentuh dan berdaya guna dalam menyampaikan pesan. Berdasarkan tafsir tersebut dapat difahami bahwa prinsip komunikasi dalam Islam menekankan kejujuran, kelembutan, kesantunan dan ketepatan sasaran. Qaulan syadida menuntut ucapan benar dan membina. Qaulan layyina menekankan kelembutan dan kebijaksanaan. Qaulan ma'rufa menyesuaikan bahasa dengan adat yang baik. Dan qaulan baligha menuntut pesan yang efektif serta menyentuh hati. Dalam manajemen, prinsip ini relevan untuk membangun komunikasi etis, menghindari konflik, menumbuhkan kepercayaan, dan menciptakan iklim kerja harmonis. Pemimpin yang berkomunikasi dengan jujur, lemah lembut, dan tepat sasaran mampu menggerakkan tim secara produktif sekaligus menjaga hubungan yang harmonis dan bermartabat.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isyarat Al-Quran tentang pengambilan kebijakan. Yang pertama, ada dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Menurut Shihab 2002, kata naba berarti berita penting, berbeda dengan khobar yang mencakup segala kabar. Karena itu, Islam menuntut umatnya memilih informasi dan sumbernya, hanya memeriksa yang penting dan dari pihak terpercaya agar tidak membuang waktu pada hal yang tak bernilai. Sementara bijahalah bermakna ketidaktahuan atau tindakan tanpa kendali karena nafsu dan kepicikan, juga mengabaikan nilai ilahi. Ayat ini menegaskan pentingnya tabayyun, menyaring informasi secara rasional dan etis, agar setiap keputusan didasarkan pada ilmu, bukan kebodohan atau emosi semata. Selanjutnya dalam Quran surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Menurut Sayyid Qutb, sebagaimana dikutip oleh Shihab 2002, ayat ini menetapkan sistem sempurna bagi akal dan hati, mengajarkan metode ilmiah yang melampaui pengetahuan manusia modern karena disertai kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Islam menuntut manusia untuk berhati-hati memverifikasi setiap berita dan fenomena sebelum memutuskan. Jika metode ini diterapkan, tidak akan ada tempat khurafat, prasangka, atau hipotesis lemah. Prinsip amanah ilmiah yang kini diagungkan sesungguhnya berasal dari tanggung jawab, akal dan hati menurut Al-Quran, di mana manusia wajib mempertanggungjawabkan pendengaran, penglihatan dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
Adil adalah inti ajaran Islam dan lebih dekat kepada takwa. Berbeda dari kasih yang bisa menimbulkan ketidakadilan, keadilan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kasih diberikan pada berhak menerimanya, namun terhadap pelanggar, keadilan menuntut hukuman setimpal. Jika kasih digunakan tanpa batas, ia justru menghalangi tegaknya hukum. Karena itu, Islam menempatkan keadilan sebagai dasar utama kehidupan pribadi dan sosial. Shihab 2002. Merujuk pada tafsir tersebut dapat disarikan nilai-nilai kepemimpinan Islam sebagai berikut. Yang pertama, nilai tabayun, kehati-hatian dan verifikasi. Pemimpin wajib meneliti kebenaran informasi sebelum mengambil keputusan agar tidak terjebak pada kabar palsu atau emosi sesaat. Selanjutnya, nilai ilmiah dan rasionalitas, yaitu setiap kebijakan harus didasarkan pada pengetahuan yang sahih, analisis objektif, dan pertimbangan yang logis serta etis. Selanjutnya, nilai amanah, tanggung jawab, moral, yaitu pemimpin harus menggunakan akal, hati, dan indranya secara bertanggung jawab, menyadari bahwa setiap keputusan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nilai musyawarah, yaitu partisipatif. Keputusan sebaiknya diambil melalui dialog dan pertimbangan kolektif, karena kebenaran bersama lebih kuat daripada keputusan pribadi. Selanjutnya, nilai kelembutan dan empati, yaitu dalam proses musyawarah dan pengambilan kebijakan, pemimpin harus bersikap lembut, menghargai pendapat, dan menghindari sikap keras kepala. Selanjutnya, nilai pemaaf dan lapang dada. Pemimpin perlu menahan diri dari dendam dan menjaga kejernihan hati agar keputusan yang diambil tetap objektif dan bijaksana. Selanjutnya, nilai keadilan, yaitu segala keputusan harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak pada yang berhak, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Yang terakhir, nilai takwa, yaitu takwa menjadi landasan moral tertinggi, memastikan setiap keputusan mencerminkan ketaatan kepada Allah dan kemaslahatan bagi umat. Sekian penjelasan tentang isyarat Al-Quran, ayat-ayat manajemen dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.